Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual melaksanakan kegiatan MPLS. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi mengenai bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Apoteker Nelly Awalia SSI APT. Boleh kalian menyebut nama Ibu sebagai Ibu Nelly saja. Kemudian Ibu di sini di SMK Farmasi Pasundan ini mengajar mata pelajaran farmakognosi dasar untuk kelas 10, kemudian mata pelajaran farmakognosi untuk kelas 11 dan kelas 12, kemudian mengajar pula mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Alamat Ibu di Dusun Kota RT 14 RW 1 Desa Buniseri, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada siswa-siswi baru kelas 10 angkatan 2001 dan 2002. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Farmasi Pasundan Kawali, baik itu program keahlian asisten keperawatan dan program keahlian kefarmasian. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai perihal public figure yang berinisial A dan berinisial N. Mungkin kalian sudah mengetahuinya, yang ditangkap oleh polisi dikarenakan mereka kedapatan mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba. Mereka mengkonsumsi narkotika yaitu jenis ganja dan jenis heroin. Nah, supaya kita lebih paham dan lebih berhati-hati terhadap bahaya narkoba, mari kita mengenal lebih dekat mengenai informasi mengenai bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Apa sih yang disebut dengan narkoba? Apa sih perbedaan antara narkoba, narkotik, dan obat-obat terlarang? Bagaimana penggolongan narkoba dan contoh-contohnya? Mari kita simak paparan berikut ini. Undang-undang yang mengatur mengenai peredaran narkotik, psikotropik, dan zat adiktif diatur oleh dasar hukum atau undang-undang, diantaranya 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kemudian yang selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotik Nasional. Selanjutnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN dan prekursor narkotik.
Dan Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota. Dalam Musrenbangnas, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori darurat narkoba. Ini merupakan hasil Rakornas dari Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Insya Allah rencana pemerintah di tahun 2045 Indonesia bebas dari narkoba. Indonesia dihadapkan oleh potret permasalahan narkoba di Indonesia. Yang pertama, geografis yang terbuka yang menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, Indonesia memiliki demografis yang sangat besar sebanyak 250 juta jiwa yang menjadi pasar yang potensial peredaran gelap narkoba. Kemudian, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Selanjutnya, minimnya fasilitas aksesibilitas layanan rehabilitasi peredaran narkoba. Kemudian, stigma terhadap penyalahgunaan narkotik sehingga takut untuk melaporkan diri. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang, didapatkan sebanyak 41 jenis narkoba baru. Kemudian lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah termasuk biaya privat dan sosial. Ancaman terhadap kejahatan cyber yang akan kita alami sekarang mengenai perkembangan teknologi informasi yang membuka ruang atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi atau mengedarkan narkoba dengan mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Contohnya, baru-baru ini artis inisial A yang melakukan transaksi dengan sindikat narkoba dengan situs yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama, Surveys Web Market, peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan website. Selanjutnya, Deep Web Market, peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit untuk dilacak. Yang selanjutnya, untuk crypto market, transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi. Selanjutnya, Indonesia juga dihadapkan oleh ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2019. NPS itu merupakan singkatan dari New Psychoactive Substance. Pada New Psychoactive Substance ini terdapat 74 jenis narkotika. NPS ini merupakan zat psikoaktif yang baru yang memiliki potensi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan, yang memiliki efek yang sama dengan narkotik tetapi kandungan dan zatnya berbeda. Ditemukan terdapat 803 jenis NPS yang beredar di dunia.
Jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional. Terdapat 74 NPS tersebut hanya jumlah yang berhasil ditemukan. Bisa jadi yang telah masuk ke Indonesia lebih dari 74. Kemudian 66 jenis NPS telah diatur Permenkes nomor 20 tahun 2018. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika. Untuk jenis NPS belum diatur oleh Permenkes. Penerbitan peraturan ini untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika termasuk jenis NPS. Jadi kesimpulannya NPS itu merupakan new psychoactive substance, merupakan substansi dari zat psikoaktif yang baru di luar golongan narkotik tetapi memiliki potensi penyalahgunaan dan efek seperti narkotika, dan ini sangat berbahaya sekali, sama halnya bahayanya dengan narkotika. Jumlah penyalahguna narkoba. Menurut laporan Badan PBB 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkoba dunia sebesar 255 juta. Jumlah mati yang overdosis sebanyak 520 orang per hari. Menurut hasil survei dari BNN dan UI, pada tahun 2017, di 34 provinsi jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta. Mati overdosis 30 per hari yang tersebar di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut yang memberi kontribusi overdosis terbanyak adalah pada lingkungan kerja. Untuk karakteristik pecandu yang terbesar pada pecandu ganja sebanyak 44,7%. Kemudian terdapat temuan 44% mencoba narkoba jenis baru, 65% diantaranya pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, 20% pecandu adalah kurir, 25% pernah terlibat kejahatan, dan 29% pernah mengalami kecelakaan. Ya. Selanjutnya klasifikasi penyalahguna narkoba. Di sini dibagi menjadi 4 klasifikasi penyalahgunanya. Yang pertama yang mencoba pakai sebanyak 979.000 jiwa. Kemudian untuk pecandu suntik sebanyak 33.000 jiwa. Teratur pakai sebanyak 776.000 jiwa, dan pecandu non suntik sebanyak 1.519 juta jiwa. Jadi di sini yang memberi kontribusi paling besar berdasarkan hasil temuan adalah pecandu non suntik, biasanya mempergunakan pil atau serbuk seperti heroin, ganja, dan yang lain-lain. Ya, berdasarkan pengelompokan untuk penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama untuk pekerja memberikan kontribusi sebanyak 59%, pelajar 24%, dan populasi umum sebanyak 17%. Jadi sangat harus kita waspadai dan berhati-hati di lingkungan pekerjaan maupun pelajar, di lingkungan pendidikan pun harus kita waspadai untuk peredaran narkoba. Ya, supaya lebih paham dan lebih mengetahui apa itu narkoba, bagaimana cara
menanganinya supaya kita tidak terjerumus, kita harus lebih dekat dulu, mengenal lebih dekat apa yang disebut dengan narkoba, apa itu perbedaan antara narkotik, psikotropik, dan bahan berbahaya lainnya. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotik, psikotropik, dan bahan berbahaya lainnya. Yang disebut dengan narkotik yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk narkotik ini yang paling penting dan digarisbawahi daripada golongan yang lain, untuk narkotik ini adalah yang mempengaruhi kesadaran. Selanjutnya di sini kita bisa membedakan beberapa jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk narkotika golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, tidak dipergunakan untuk terapi karena memiliki ketergantungan yang kuat. Contoh narkotik golongan 1 adalah heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya, narkotik golongan 2 merupakan pilihan terakhir untuk terapi. Ini masih dipergunakan dalam terapi secara klinis atau medis karena memiliki ketergantungan yang kuat, tetapi tidak sekuat pada golongan ke-1. Contoh golongan kedua adalah morfin, petidin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah narkotik golongan ketiga. Narkotik golongan ketiga sering dipergunakan untuk terapi karena memiliki ketergantungan yang lebih ringan. Contohnya adalah kodein, biasa dipergunakan untuk mengatasi batuk yang susah diatasi dengan obat batuk pada umumnya. Selanjutnya, untuk narkotika, peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotik adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019. Selanjutnya, yang termasuk narkoba yang kedua adalah psikotropik. Psikotropik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Apa itu yang disebut dengan psikotropik? Psikotropik merupakan zat atau obat baik secara alamiah maupun sintesis yang bukan termasuk golongan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pada psikotropik ini tidak mempengaruhi terhadap kesadaran, tapi yang mempengaruhinya adalah psikologis dari penggunanya. Selanjutnya, psikotropik dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah psikotropik golongan ke-1, kemudian psikotropik golongan kedua, psikotropik golongan ketiga, dan psikotropik golongan keempat. Untuk psikotropik golongan ke-1 hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena memiliki ketergantungan yang kuat. Contohnya pil ekstasi, MDMA, dan LSD atau yang kita kenal dengan lisergid. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam golongan psikotropik golongan kedua ini bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir karena memiliki ketergantungan yang tinggi tetapi kurang dari golongan ke-1. Contohnya amfetamin, metilfenidat, dan metakualon. Selanjutnya adalah psikotropik golongan ketiga. Untuk psikotropik golongan ketiga sering digunakan untuk terapi medis karena memiliki ketergantungan yang sedang.
Contoh psikotropik golongan ketiga adalah fenobarbital dan flunitrazepam. Dan yang terakhir adalah psikotropik golongan keempat. Untuk psikotropik golongan keempat dipergunakan untuk terapi karena memiliki ketergantungan yang ringan. Contohnya adalah diazepam, clobazam, dan bromazepam. Selanjutnya yang termasuk ke dalam golongan narkoba yang terakhir adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini merupakan bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh dari manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Untuk zat adiktif lainnya ini merupakan golongan di luar golongan narkotik dan psikotropik. Di antaranya minuman beralkohol, zat inhalasi atau lem, dan nikotin yang terdapat pada rokok. Berikut ini adalah slide mengenai gambar dari jenis-jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah gambar ganja. Selanjutnya adalah serbuk dari sabu-sabu, dan yang terakhir adalah gambar dari tablet ekstasi. Ini adalah contoh narkoba yang lainnya. Yang paling ujung nomor 1 itu adalah contoh dari serbuk heroin. Kemudian selanjutnya adalah kokain dan serbuk sabu-sabu. Selanjutnya di situ ada contoh daun ganja, dan yang paling terakhir tabletnya yang warna-warni yang menarik perhatian anak kecil, itu adalah contoh dari tablet ekstasi. Berikut ini adalah jenis-jenis narkoba yang berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Dibagi menjadi empat jenis berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusatnya. Yang pertama, berefek stimulan. Yang kedua, berefek depresan. Yang ketiga, berefek halusinogen. Dan yang terakhir, memiliki efek lainnya. Untuk jenis stimulan, narkoba jenis ini akan bereaksi mempercepat kerja jantung, dan penggunanya akan terlihat seperti sangat bersemangat dan berujung dengan kelelahan yang luar biasa. Contoh narkoba yang termasuk ke dalam jenis efek stimulan yaitu amfetamin dengan metamfetamin. Istilah gaulnya sabu dan kristal. Efeknya mengalami gangguan sistem dari persarapan, termasuk stroke dan serangan jantung yang berakibat kematian. Selanjutnya, ada jenis narkoba yang memiliki efek depresan. Untuk jenis narkoba yang memiliki efek depresan ini akan membantu mengurangi depresi dengan menurunkan kinerja daripada organ, seperti menurunkan kinerja dari otot jantung, otot saraf, dan lain-lain. Contohnya alkohol, benzodiazepin, opioid, opium, morfin, dan kodein. Istilah gaulnya yang sering kita dengar seperti brem, oplosan, bopeng, boti, mumpul, putau, si putih, dan etep. Golongan narkoba jenis depresan ini memiliki efek mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori. Pengguna akan berkeringat, gelisah, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya,
adalah narkoba yang memiliki efek halusinogen. Pengguna akan mengalami berhalusinasi yang tidak seperti manusia normal pada umumnya yang kita kenal dengan istilah ngeplay. Contohnya ekstasi, mushroom, dan bunga kecubung. Istilah gaulnya inex. Magic mushroom merupakan jamur yang terdapat pada kotoran sapi. Efek yang ditimbulkan menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Selanjutnya, yang memiliki efek lainnya seperti ganja, mirak, inhalan, lem, bensin, dan ketamin dengan istilah gaulnya cimeng, gelek, dan cet, sulit untuk mengingat sesuatu, reaksi akan melambat, sulit berkonsentrasi, mata berwarna merah, mengantuk, paranoid, dan pengguna akan merasakan rasa cemas yang luar biasa. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Awalnya dari sifat pribadinya yang mau kompromi, yang terlalu kebablasan, akhirnya dia mau bergaul dengan siapapun, termasuk bergaul dengan pemakai narkoba. Selanjutnya diawali dengan coba-coba, merasa segan menolak dari ajakan teman. Memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap kawannya, dia mempergunakan zat tersebut hanya untuk pemakaian sosial, hanya saat bergaul saja. Kemudian pemakaian secara situasional, dia akan memakai zat tersebut pada saat kesal, sedih, kecewa, maupun ketika ada masalah. Selanjutnya menjadi kebiasaan karena pemakaiannya menjadi semakin sering dan berulang-ulang, dan akan meningkat menjadi sering pakai, tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah ataupun tidak, tetapi dia akan terus memakainya dalam frekuensinya yang lebih sering karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan yang terakhir, puncaknya pada tahap ketergantungan, apabila tidak pakai, dia akan mengalami sakau. Sakau itu adalah kerusakan pada organ tubuh yang berakibat fatal, yaitu akan menyebabkan meninggal pada penggunanya. Mengapa narkoba itu berbahaya? Narkoba itu sangat berbahaya karena akan mempengaruhi fisik, akan mempengaruhi perilaku, dan ujung-ujungnya yang paling fatal adalah berakibat pada kematian. Untuk ciri-ciri fisik, kita bisa menemukan ciri-ciri fisik pada pengguna narkoba. Yang pertama, berat badannya akan turun secara drastis. Kalian bisa lihat pada slide berikut ini. Itu adalah gambar dari para pengguna narkoba yang terlihat hanya seperti tulang yang dibungkus dengan kulit saja. Sangat kurus sekali. Selanjutnya adalah pada mata terlihat cekung dan berwarna merah. Mukanya pucat dan bibirnya kehitam-hitaman. Ciri fisik yang selanjutnya, tangannya penuh dengan bintik-bintik berwarna merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka.
Pengguna juga mengalami masalah pencernaan. Salah satunya dia akan mengalami kesulitan dalam buang air besar maupun buang air kecil. Selanjutnya, dampak yang akan terasa oleh penggunanya dilihat dari perilakunya atau secara psikologisnya. Yang pertama, dia akan malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Sebagai seorang pelajar seharusnya tugasnya belajar, tapi dia akan melupakan tanggung jawabnya. Selanjutnya, dia memiliki sikap yang tidak peduli dan jauh dari keluarga. Kemudian, dia memiliki perilaku yang suka untuk mencuri uang di rumah, di sekolah atau di tempat pekerjaan dan menggadaikan barang berharga di rumah. Akhirnya, karena kebutuhan untuk mengkonsumsi narkoba, dia akan selalu kehabisan uang karena uangnya dipergunakan untuk membeli narkoba. Kemudian waktu di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, di kloset, gudang, ruang yang gelap, dan kamar mandi atau tempat sepi lainnya untuk mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, pengguna akan mengalami batuk-batuk dan pilek yang berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala putus zat. Nah, kemudian pengguna juga akan merasa takut air. Jika terkena akan terasa sakit, karena itu mereka menjadi malas mandi. Kemudian kalian akan menemukan pula secara psikologis pengguna itu akan bicaranya cadel atau pelok dan jalannya sempoyongan. Beberapa pengguna juga sering mengalami mimpi buruk, menjadikan kualitas tidurnya jadi tidak baik. Kemudian ada di antaranya yang mengalami nyeri kepala dan persendian, mengeluarkan air mata dan keringat yang berlebihan, dan sering menguap. Kemudian terkadang sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan. Ciri-ciri emosi yang nampak pada pengguna narkoba. 1. Sangat sensitif dan cepat bosan. Akan membangkang bila ditegur atau dimarahi. Emosinya akan naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar pada anggota keluarga atau orang di sekitarnya. Dan nafsu makan tidak menentu. Berikut adalah contoh nyata dari dampak penyalahguna narkoba. Pertama, pengguna akan mengalami halusinasi dan disorientasi. Dia akan melupakan jati dirinya, bagaimana situasinya seperti apa, akibatnya akan merugikan dirinya dan orang lain. Banyak terdapat kasus kecelakaan di jalan raya. Selanjutnya, karena pemakai mengkonsumsi narkoba lama-lama menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya ketagihan dengan dosis yang semakin lama semakin ditingkatkan, akhirnya akan mengalami overdosis yang berujung kepada kematian. Selanjutnya, efek yang ditimbulkan adalah kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit. Itu contohnya sebelum mengkonsumsi narkoba dan setelah mengkonsumsi narkoba menjadi pecandu,
perubahan wajahnya terlihat pada gambar seperti ini, terjadi penuaan dini. Selanjutnya terjadi juga kerusakan pada gigi. Nah, itu adalah contoh dari efek yang ditimbulkan secara psikologis secara fisiologis pada badannya. Kalian akan melihat seorang perempuan yang terlihat dari sebelum mengkonsumsi dan setelah mengkonsumsi narkoba terjadi penuaan dini. Kemudian gambar yang selanjutnya terdapat bercak-bercak hitam pada punggungnya, dan selanjutnya adalah penurunan nafsu makan yang berlebih sehingga pengguna akan terlihat sangat kurus sekali. Dan selanjutnya adalah terjadi efek krokodil pada pengguna narkoba. Jadi badannya bersisik, terkadang berwarna sampai ke biru-biruan atau sampai merah, terjadi pengerasan pada permukaan kulit, dan akhirnya kulitnya itu jaringan yang paling dalamnya, dagingnya itu akan membusuk dan akhirnya menjadi gangren yang berujung amputasi sampai kematian. Itu adalah contoh gangren yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba, yang berujung dengan amputasi, kerusakan pada jaringan kulit, kulitnya akan menghitam, lama-lama akan membusuk. Itu adalah beberapa contoh gangren kulit dan dagingnya yang membusuk, yang berujung dengan amputasi dan kematian. Faktor penyebab dari penyalahgunaan narkoba itu bisa disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, dari pribadi atau dari dirinya sendiri, karena dia mengalami suatu masalah yang dia rasa bahwa permasalahan itu tidak bisa dia atasi, akhirnya pelariannya kepada narkoba. Kemudian faktor yang kedua adalah secara lingkungan yang mendukung peredaran narkoba, akhirnya dia terbawa. Kemudian selanjutnya adalah faktor kelompok atau sindikat. Yang terakhir adalah faktor dari keluarga, karena dia merasa jauh, hubungan dengan keluarganya sangat tidak harmonis, akibatnya dia terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik di lingkungannya. Untuk strategi dan kebijakan P4GN, peran serta seluruh elemen bangsa dalam penanganan bahaya dari narkoba ini, yang pertama mengenai komitmen diri. Seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, kelompok atau komunitas dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Setelah itu ada regulasi anti narkoba, penerbitan regulasi atau pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di institusi, kampus, sekolah, dan lingkungan. Selanjutnya dilakukan konsolidasi kekuatan seluruh elemen pemerintah, baik itu swasta dan masyarakat, berkonsolidasi dan berkontribusi bersama mendukung penanganan narkoba secara masif. Akhirnya kita akan sesuai dengan harapan semuanya, bersih narkoba, mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintah, tempat kerja, kampus, sekolah, dan yang bersih dari narkoba. Untuk deteksi dini, penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat dipergunakan untuk mendeteksi dini apakah terdapat pengguna ataupun tidak. Bisa dilaksanakan tes urin di instansinya masing-masing. Untuk
Kebijakan terhadap penyalahguna narkoba terdapat dua model pendekatan. Yang pertama, penyalahguna yang sukarela melaporkan diri, kemudian penyalahguna yang tertangkap. Penanganannya berbeda-beda untuk kasus yang berbeda. Untuk voluntary atau penyalahguna sukarela atau lapor diri, penyalahguna narkoba yang secara sukarela melaporkan diri ke IPWL atau dilaporkan oleh anggota keluarga tidak akan dituntut pidana. Itu untuk model pendekatan voluntary bagi penyalahguna sukarela yang melaporkan diri. Kemudian model pendekatan yang kedua adalah compulsory. Compulsory ini adalah contoh penyalahguna yang tertangkap untuk penyalahguna narkoba yang tidak melaporkan diri ke IPWL dan dapat ditangkap oleh aparat dan akan diproses secara hukum. Kemudian, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga atau kerabat tetangga sebagai penyalahguna narkotik? Laporkan pada IPWL. Apabila ada keluarga atau tetangga yang kedapatan mengkonsumsi narkotik, kalian bisa melaporkan kepada IPWL. Kemudian nanti dari tim IPWL itu akan ditindaklanjuti dengan cara direhabilitasi. Nah, berikut ini ada beberapa ketentuan pidana yang apabila menggunakan atau mengedarkan dari narkoba apabila lebih dari 5 gram. Dimulai dari untuk golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 dari narkoba ini. Kemudian dari masing-masing golongannya memiliki punishment atau denda yang berbeda-beda atau hukuman yang berbeda-beda. Dimulai dari penjara kurungan 5-20 tahun sampai hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan denda dari mulai 800 juta sampai 1 miliar. Berikut ini adalah kenyataan yang perlu diketahui. Untuk menghilangkan kebiasaan ketagihan itu merupakan perjuangan seumur hidup. Kemudian resiko kehilangan pekerjaan ada di depan mata. Kemudian efek yang ditimbulkan dari pengguna juga akan mencoreng nama baik institusi tempat bekerja. Anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan, karir dan masa depan hancur. Dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dapat menyebabkan kerugian material bagi institusi tempat bekerja, contohnya penggelapan uang perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya, kemungkinan kambuhnya atau relapse itu bagi mantan pecandu narkoba itu menjadi pecandu kembali itu akan sangat tinggi. Oleh karena itu kita didapati kasus-kasus beberapa pengguna atau pasien baik itu kalangan masyarakat umum ataupun artis yang keluar masuk penjara dikarenakan mengkonsumsi narkoba yang sama berulang-ulang. Karena kemungkinan kambuhnya itu yang sangat tinggi atau yang dikatakan dengan relapse. Banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Kemudian, korban narkoba bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman-teman, bahkan semua orang yang dicintainya juga ikut menderita.
Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk terhindar dari narkoba. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, kemudian sekolah dengan giat belajar, dan menjalin pergaulan yang sehat dengan lingkungan masyarakat. Narkoba banyak sekali memiliki dampak buruk dan akhirnya bisa berdampak yang paling fatal, yaitu berakibat kematian. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial dan siswa yang baik, marilah berpikir secara logis dan kritis, bukan berpikir secara apatis. Mari jauhi narkoba sebelum semuanya terlambat. Stop untuk narkoba, narkoba no, prestasi yes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.